Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak. Itu semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Kita ambil saja sisi positifnya ya. Oke, dan untuk di tema video kali ini adalah apakah dia akan kembali sama kamu? Nah, jadi intinya di tema video kali ini adalah orang yang saat ini sedang kamu pikirkan gitu ya, yang memang sedang kamu harapkan untuk kembali. Apakah dia akan kembali atau tidak? Jadi seperti itu ya. It's okay, seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian ya. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Jadi ini untuk pilihan kartu yang pertama, ada kartu Eight of Cup. Oke, kartu yang pertama. Kemudian di sini untuk kartu yang kedua, ada kartu Page of Cup. Dan di sini kartu yang ketiga ada kartu The Emperor. Yes, oke. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi di sini Clarissa sudah menebar 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda ya. Jadi gunakan intuisi kalian untuk memilih. Dan kalian juga bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu ya. Misalnya kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading ya, fun reading. Memang terkadang energi kita juga ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan kartu. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, no, jangan terlalu buru-buru. Karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar merasa yakin gitu ya akan kartu mana yang menjadi pilihan kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, oke, let's go reading ya dari urutan kartu yang pertama. Oke, jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua, kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan menarik energi ya dari kartu yang pertama. Oke. Di sini ada kartu Eight of Cup. Kemudian ada kartu The Hermit. Ada kartu Five of Pentacle. Ada kartu Six of Cup. Ada kartu juga Queen of Swords. Oke. Ada kartu juga Page of Pentacle. Yes. Jika di sini Clarissa melihat sih, memang sepertinya antara kamu dan dia saat ini sedang ada konflik batin atau sedang ada sebuah problem di dalam hubungan kalian. Karena di sini Clarissa melihat ya, ada aura energi yang benar-benar dingin. Artinya apa? Benar-benar kayak soalnya itu kamu nggak ada komunikasi atau mungkin ya jikalau ada komunikasi tapi rasanya hambar. Sudah tidak seperti yang dulu. Dia jauh lebih cuek, dia lebih acuh tak acuh gitu. Seolah udah kamu nggak ngedapetin perhatian lagi dari dia karena kamu merasa bahwa ini tuh kayak dia udah menjadi orang lain, nggak sama seperti apa yang kamu kenal dulu. Dan di sini Clarissa bisa melihat bahwa seolah-olah apa ya, kamu kayak ngerasa takut aja gitu apabila rasa sakit yang pernah kamu alami di masa lalu ini terulang lagi gitu. Karena ya bisa dibilang kelemahan kamu adalah cinta. Jadi apabila kamu ada masalah sama cinta, maka semuanya akan berantakan. Di sini aku sih melihat bahwa sebenarnya di dalam diri kamu ya, seolah itu ada effort, ada upaya untuk ya sebenarnya itu memperbaiki hubungan ini gitu. Cuman apabila kamu melihat sisi pasangan kamu gitu ya, yang intinya tuh kayak mungkin masih membesarkan ego dia, masih nggak bisa ngertiin kamu gitu. Seolah itu kayak kamu berkecil hati gitu. Apakah mungkin hubungan ini bisa diperbaiki gitu? Kalau niat dari aku sih ada gitu, tapi dianya gitu ya, yang sepertinya itu tidak
bisa mendukung gitu ya, diajak untuk memperbaiki hubungan ini gitu, sehingga ada perasaan yang kayak berkecil hati. Dan di sini setiap hari kamu sepertinya hanya bisa merenungi kesedihan yang saat ini sedang kamu alami, karena secara gitu seolah-olah hati kamu merasa hampa, merasa sedih, kecewa, sakit hati yang bertubi-tubi. Di sini kamu rasanya tuh kayak udah nggak ada apa ya, dalam artian tuh kayak apa yang kamu kenal di awal dulu gitu ya, dari dia tuh kayak udah nggak kamu dapetin lagi. Justru saat ini kamu merasa bahwa antara kamu dan dia tuh kayak saling bertolak belakang satu sama lain. Artinya tuh apa? Ketika kamu menjelaskan ini gitu ya, dia bertolak belakang. Ketika dia menjelaskan ini gitu, seolah itu kayak nggak sinkron gitu loh, udah nggak sama seperti yang dulu. Karena di sini yang saya lihat gitu, dia benar-benar berubahnya itu 360 derajat. Dan situasi yang saat ini sedang terjadi di dalam hubungan kamu, ya bisa dibilang tuh kayak benar-benar udah nggak ada aura positifnya gitu. Aku merasa bahwa kayaknya ya merasa dingin, hampa, hambar gitu ya. Merasa bahwa seolah-olah itu kayak udah nggak bisa untuk diperjuangkan. Tetapi di sini, di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam gitu, kamu seolah itu kayak masih ada satu hal obsesi, ingin memperbaiki gitu ya, ingin memperbaiki hubungan ini bersama dia dengan harapan gitu ya, ya menghasilkan masa depan baru gitu, yang jauh lebih bagus daripada saat ini dan ke belakang kemarin gitu. Cuman ya apabila kamu melihat situasinya seperti ini, pasangan kamu nggak bisa mendukung, seolah-olah kayak kamu ada perasaan berkecil hati gitu. Jangan-jangan nih hubungan udah bener-bener nggak bisa diselamatkan gitu. Jangan-jangan aku akan merasakan kisah yang sama seperti apa yang aku alami di masa lalu dulu. Ada perasaan seperti itu di dalam diri kalian masing-masing. Di sini memang yang saya lihat, dia masih ada ya sedikit memprioritaskan ego dan emosi dia yang mungkin tuh kayak masih belum stabil, dan orangnya tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh ketika terjadi sebuah masalah di dalam hubungan gitu ya, orang ini tuh kayak lebih memilih praktisnya aja gitu, seolah-olah itu yang terlihat berjuang kamu, sedangkan yang santai-santaian itu dia gitu, kayak seolah itu nggak ada rasa tanggung jawab untuk oke lah gitu. Aku merasa bahwa hubungan saat ini tuh kayak tidak semulus yang dulu gitu. Aku akan mencoba berusaha introspeksi diri dan memperbaiki diri. Jadi kayak seolah itu nggak ada gitu di dalam diri dia rasa tanggung jawab terhadap suatu hubungan yang seperti itu. Bahkan ya bisa dibilang tuh orang ini orang yang lari dari kenyataan. Terus di sini aku bisa merasakan energi dari diri kamu ya, bahwa saat ini tuh kayak kamu mengalami kekosongan hati. Artinya apa? Ya kamu saat ini ada pasangan gitu, tapi seolah-olah gitu ya, kamu kayak nggak ngedapetin aura cinta dan kasih sayang dari pasangan kamu. Sehingga ya kamu merasa bahwa ini hanya sebatas cangkang cinta aja gitu. Hatinya nggak ada. Karena bisa dibilang tuh kayak semuanya udah berubah menjadi dingin yang seperti ini. Terus di sini sebenarnya yang saya lihat sih ya, masalah terbesar saat ini tuh hanya kesalahpahaman aja gitu ya. Kesalahpahaman sepele yang sebenarnya apabila bisa diluruskan itu ya masih bisa diharapkan atau masih bisa diperbaiki. Berhubung salah satu di antara kalian tuh kayak orangnya nggak bisa ngerti dan nggak bisa ngimbangin gitu. Dan masih memprioritaskan ego dan emosi, ya sehingga terjadilah sebuah pertikaian yang sebenarnya nggak kamu harapkan seperti ini gitu. Karena jujur gitu, apabila kamu merasa kondisi kehidupan cinta kamu nggak stabil, semuanya bakal berpengaruh gitu ya terhadap aktivitas kamu sepanjang hari gitu. Makan enak pun yang semestinya kamu suka jadinya hambar gitu. Kamu lihat mungkin film kesukaan kamu ya jadi nggak mood lagi. Maunya kamu hanya berbaring merenung di dalam kamar gitu ya, sembari mengingat gitu ya, mengingat flashback ke belakang tentang kisah yang udah kamu lalui sama dia, atas perjuangan apa yang sudah kamu hadapi bersama dia gitu. Sehingga ya udah gitu, dampaknya tuh kayak kamu tambah nyesek, kamu tambah sedih, kamu tambah gelisah gitu. Aku masih di sini masih dalam artian tuh kayak masih belum melihat energi pendewasaan dari pasangan kamu. Artinya apa gitu? Ya mungkin kamu benar-benar bisa merasakan ya, sepanjang mulai kamu
apa ya, dalam artian tuh terjadi pertama kali konflik sampai detik ini gitu, kamu lihat nggak ada perubahan yang signifikan dari dia? Aku ngerasa bahwa kayaknya nggak ada gitu. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian ada yang ngerasa lebih parah gitu ya daripada di awal-awal dulu gitu, di saat hubungan kalian pertama kali mencicipi sebuah problem gitu. Mencicipi kue kali ya, kayak soalnya ya sebisa mungkin jangan sampai lah mencicipi problem, kalau bisa mencicipi kebahagiaan ya. Terus di sini kamu memang tipikal seseorang yang lebih memilih diam ketika ada masalah daripada bersuara, nanti ujung-ujungnya kamu yang disalahkan gitu. Jadi yang kayak bener-bener kamu menunggu gitu ya, sadarnya dia untuk meminta maaf sama kamu dan memperbaiki hubungan gitu. Jadi kayak kamu itu lebih memilih seperti itu. Apa ya, dalam artian tuh kayak kamu tipikal seseorang yang ngertiin posisi saat ini gitu ya, seperti apa situasinya kan sedang genting gitu. Otomatis daripada nanti kamu bersuara justru malah memperkeruh suasana, ya kamu lebih memilih diam aja gitu sampai benar-benar dia tersadar dengan sendirinya. Tapi yang menjadi kendala, semakin kamu menunggu sepertinya dia semakin gak sadar-sadar. Itu sih yang terkadang itu kayak bikin kamu ngerasa ngeh aja sama dia gitu. Di sini beberapa di antara kalian juga ada yang sempat mengira bahwa orang ini mungkin ngerasa bosan sama kamu. Ada juga beberapa di antara kalian yang merasa bahwa apakah orang ini sudah memiliki simpanan baru, sehingga ya bener-bener kayak kamu udah nggak ngedapetin aura cinta seperti apa yang kamu rasakan di awal dulu. Karena saat ini yang benar-benar kamu rasakan, situasinya tuh benar-benar dingin, hambar, perhatian kurang, kasih sayang kurang gitu. Hanya saat ini tuh sebatas status aja gitu, hanya sebatas status kekasih aja gitu. Tapi hatinya tuh kayak benar-benar udah nggak ada vibrasi seperti yang dulu. Di sini sebenarnya juga ada ya perasaan yang kayak seolah-olah kamu ingin menyerah gitu. Tapi ketika kamu mencoba gitu ya berpikir gitu, mencoba berpikir, sepertinya udah banyak gitu ya pengorbanan yang udah kamu lakukan gitu. Sehingga ya kamu merasa bahwa aku udah banyak berkorban untuk dia gitu. Kalau misalnya aku mengakhiri sampai di sini, berarti sama aja aku menyerah sebelum berjuang gitu. Ada beberapa di antara kalian yang seperti itu. Dan di sini aku melihat bahwa di sini ada kartu Pack of Pentacle. Pack of Pentacle tuh artinya memang bisa dibilang buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, untuk dia bisa kembali gitu ya, seperti di saat kamu mengenal dia, sepertinya memang membutuhkan waktu dan kesabaran yang cukup lama. Karena bisa dibilang orang ini muncul sisi positifnya ketika dia menginginkan dan menginginkan dan mengharapkan satu tujuan tertentu aja gitu. Misal ya dulu kan dia memang ada sebuah target gitu, targetnya kan ingin ngedapetin kamu untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya gitu. Maka orang ini akan ngeliatin gitu ya sisi positifnya, sisi yang baik-baiknya dia gitu. Bahkan kamu aja orang yang selektif gitu ya, selektif dalam memilih aja bisa kepincut sama bujuk rayunya dia. Berarti apa gitu ya, dia memang tipikal seseorang yang sangat dan pandai gitu ya dalam menyusun kata-kata, tapi janjinya pun gitu ya yang dia katakan dulu nggak pernah dia tepatin sama sekali. Terus di sini kamu jadi ngerasa bahwa ini tuh kayak bukan sebuah transisi kebahagiaan, tapi justru kamu kayak ngerasa bahwa ini lebih parah daripada kamu merasakan dengan masa orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu dulu gitu. Jadi intinya tuh kayak sama aja gitu, nggak ada perbedaannya gitu. Bukan malah bahagia, tapi justru malah menderita yang kamu rasakan. Di sini seolah itu kayak keinginan kamu adalah apa sih ya gitu. Dalam artian tuh meminta petunjuk sama Tuhan gitu. Dalam artian tuh biar dibukakan aslinya orang ini tuh seperti apa sih gitu. Kalau memang dia orangnya baik ke kamu gitu, ya kamu meminta sama Tuhan gitu, biar Tuhan menunjukkan bahwa ini orang itu sebenarnya kebaikan dia tuh kayak apa gitu. Kalau memang dia bukan yang terbaik gitu, ya kamu soalnya tuh kayak meminta sama Tuhan biar lebih bisa dibukakan lagi. Ini orang sebenarnya maksud dan tujuan apa ngedeketin aku gitu. Soalnya tuh seperti itu. Di sini untuk dia, apakah dia bakalan kembali atau tidak? Di sini energinya masih simpang siur ya. Artinya 50% dia bisa kembali, 50% dia dalam artian tuh kayak butuh proses yang cukup lama kemudian dia kembali gitu. Tapi kalau untuk kembali atau tidak, itu pastinya kembali gitu. Tapi nggak tahu gitu ya, kembali untuk bersama kamu lagi atau kembali untuk
dalam artian tuh apa ya, kembali untuk pergi, bukan kembali untuk pergi, tapi yang kayak lebih ke maaf gitu, aku selama ini kayak masih belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu, itu kayak akal-akalan dia aja gitu. Oke, kita sampai di sini gitu, ini tuh kayak seperti itu gitu. Atau mungkin ada beberapa di antara kalian yang mereka itu kayak masih menunggu momen gitu ya, disadarkan sama Tuhan gitu, sampai benar-benar dia bisa memaknai gitu ya arti ketulusan dari diri kamu. Jadi seperti itu. Cuman kalau misalnya dia kembali atau tidak, orangnya pasti kembali gitu. Cuman ya nanti kedepannya gitu, kembali benar-benar yang kembali sama kamu atau kembali untuk pergi, ini yang kayak masih simpang siur gitu. Karena 50 banding 50 gitu. Kamu sebenarnya, aku bisa melihat loh betapa tertekannya hati dan perasaan kamu saat ini. Kamu seolah-olah itu ingin mengadu dan berteriak gitu ya, ingin ada teman yang bisa kamu curahkan tentang isi hati kamu. Tapi sepertinya tuh kayak nggak ada seseorang tuh yang benar-benar pas untuk kamu ajak bercerita gitu. Alhasil ya udah gitu, kamu lebih merenung gitu ya, lebih merenung, menyendiri sembari mengingat gitu ya memori apa ya tentang kebersamaan kamu bersama dia gitu. Karena di sini udah banyak perjuangan dan pengorbanan yang udah kamu lakukan, dan mungkin ada perasaan yang kayak sebenarnya salahku ini apa sih gitu. Ada perasaan seperti itu, padahal ya kamu udah berusaha tulus, kamu juga nggak ada maksud dan tujuan tertentu ke dia gitu. Tapi kenapa gitu, justru malah balasannya yang kamu dapatkan itu justru kebusukan gitu, bukan kebahagiaan. Ini yang membuat kamu terkadang juga kayak ngerasa apa ya, kecewa gitu ya, ngerasa kecewa dan sangat apa ya, dalam artian tuh nggak rela gitu, apa yang kamu lakukan nggak sebanding dengan balasannya gitu, sehingga ada perasaan yang kayak oh Tuhan gitu, soalnya itu kayak mungkin nggak sih gitu, nih orang bener-bener layak untuk aku pertahankan gitu, atau mungkin orang ini layak untuk aku lepaskan gitu, sehingga seperti itu. Dan di sini memang yang saya lihat ya, kamu akhir-akhir itu justru malah kayak yang terlihat tuh semakin banyaknya perbedaan sih sama dia, bukan kesamaan. Makanya tadi Clarissa bilang gitu, untuk saat ini tuh kayak bener-bener perasaan kesamaan itu kayaknya udah nggak ada. Justru malah yang terlihat apa ya, saling bertolak belakang seperti yang saya bilang tadi gitu. Oke, ada kartu Nine of Wands, ada kartu Ten of Wands, ada kartu The Lovers. Ini versi tarotnya ya. Oke. Yes. Jika dilihat dari kartunya sih, kamu seolah-olah ya saat ini tuh kayak ngerasa apa ya, terjebak dalam mimpi yang buruk sekali gitu, yang seolah-olah kamu ingin segera terbangun dari mimpi buruk ini gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak ini sebuah mimpi yang sebenarnya nggak kamu inginkan gitu, tapi ternyata gitu menghampiri kamu juga gitu. Alhasil tuh kayak seolah kamu saat ini sedang terjebak dalam mimpi buruk, dan seolah-olah gitu ya ingin segera lepas dan pergi gitu ya, pergi terbangun meninggalkan mimpi buruk ini. Tapi ya sepertinya tuh kayak kamu nggak kebangun-bangun dari mimpi buruk ini gitu. Itu yang membuat kamu terkadang ada perasaan yang kayak masih takut gitu, apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan atau tidak gitu, ataukah mungkin kebaikan kamu hanya dimanfaatkan sama dia aja gitu. Banyak rasa ketakutan yang menghantui diri kamu. Dan di sini Clarissa melihat bahwa padahal mungkin tuh kayak kamu udah banyak fantasi ya gitu di saat mungkin awal kamu kenal sama dia gitu. Saya kayak ngerasa itu benar-benar berfantasi tentang ya, kamu berharap gitu bahwa ini orang benar-benar bisa membawa kamu sampai ke jenjang kebahagiaan gitu. Tapi belum gitu ya, belum seperempat perjalanan gitu. Sepertinya tuh kayak udah banyak lika-liku kehidupan yang kamu hadapi gitu. Jadi kayak lebih banyak di sini tuh yang kayak ngerasa menjadi korban kamu gitu. Sedangkan dia itu kayak nggak ngerti banget gitu loh, posisi kamu saat ini tuh apa gitu, kamu merasakan gimana gitu, kamu saat ini keadaannya kayak apa gitu. Dia tuh kayak nggak peka akan hal itu. Di sini aku jadi bisa melihat bahwa seperti itu kayak kamu benar-benar udah ngerasa capek, udah ngerasa lelah gitu ya memperjuangkan hubungan ini, sedangkan yang diperjuangkan itu kayak seolah itu nggak layak untuk kamu perjuangkan gitu.
Tapi karena mungkin kamu udah terlanjur berharap besar sama dia, udah terlanjur berkorban dan berjuang banyak ke dia, ya jadi kayak nggak mau ya kamu masih kayak berharap dia datang kembali gitu loh. Walaupun ya sebenarnya menanti itu suatu hal yang menyakitkan gitu. Cuman kayak masih ada perasaan yang ya nggak apa-apa lah gitu. Apabila dia memang kembali untuk berubah nggak masalah gitu. Tetapi apabila dia kembali untuk menyakiti gitu, ya lebih baik kita udahan aja gitu. Ada perasaan seperti itu. And then di sini Clarissa masih melihat sih bahwa orang ini juga sebenarnya itu kayak bukan berarti dia nggak mikirin kamu 100% enggak gitu. Dia masih mikirin kamu kok, walaupun memang kayak cara dia memikirkan itu udah nggak sama seperti yang dulu gitu. Dulu kan mungkin gitu sebelum dia tidur kamu sering ditelepon sama dia. Sebelum dia bekerja dia pamitan dulu sama kamu. Tapi untuk saat ini gitu seperti itu, kayak itu hanya khayalan semata gitu. Karena itu cuma berlaku di awal aja. Dan saat ini yang kamu rasakan hanyalah ya kamu berada gitu ya kayak seolah itu terjebak dalam situasi yang sulit, yang benar-benar itu kayak seolah-olah itu menekan pikiran kamu untuk segera cepat mengambil keputusan antara mempertahankan atau melepaskan gitu. Karena ya bisa dibilang saat ini tuh kayak kamu benar-benar udah apa ya, seolah-olah itu kayak udah overdosis lah gitu ya, udah nggak kuat menahan tingkah lakunya dia. Tapi dibilang nggak tahan juga nggak tahan gitu. Dibilang ingin bertahan juga ingin bertahan. Karena apa? Sudah banyak yang kamu korbankan ke dia. Terus di sini memang yang saya lihat ya, bahwa di awal sih kamu memang kayak ngerasa seneng, ngerasa bahagia gitu ya setelah datangnya dia. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya tuh kayak seolah tuh Tuhan menyadarkan kamu gitu. Dalam artian tuh ya mungkin tuh kayak nggak langsung semuanya sih gitu. Tapi yang kayak kamu ngerasa bahwa dia itu menunjukkan sifat aslinya gitu. Misal dia orangnya agak temperamen, misal orangnya agak kasar ke kamu, terus orangnya juga suka nyalahin kamu, terus juga orangnya nggak mau ngedengerin perkataan dari kamu gitu. Itu kayak satu gitu ya, step by step itu kayak muncul secara perlahan gitu. Dan akhirnya tuh kayak sampai bener-bener kamu di titik kritis yang saat ini gitu. Yang seolah-olah kamu ingin segera bangkit dari rasa sakit yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan di sini apa ya? Dalam artian tuh kayak aku merasa bahwa sebenarnya gitu apabila dia bisa memahami dan memaknai gitu, dia sebenarnya si doi ini ya gitu udah ngedapetin seseorang yang beruntung loh gitu. Karena nggak semua orang bisa gitu ya berulang kali memberikan kesempatan untuk kamu meminta maaf sama dia gitu. Kalau bukan kamu gitu ya mungkin ya udah dia mungkin tuh kayak udah apa ya, nggak ada seseorang yang mau berharap lagi sama dia gitu. Tapi di sini kan memang konteksnya kamu orangnya sabar, kamu orangnya pemaaf, kamu orangnya yang kayak masih gampang legowo gitu. Sehingga ya sebenarnya orang ini udah sering melakukan kesalahan berulang kali, tapi kayak kamu masih mencoba memposisikan diri untuk bisa ngertiin dia. Tapi justru malah semakin dia kamu ngertiin gitu ya, justru malah orang ini tuh kayak nggak bisa ngertiin kamu dan nggak peduli bagaimana perasaan kamu. Sedangkan kamu sebagai pasangan juga butuh yang namanya blend kasih sayang, yang namanya perhatian, yang namanya disapa gitu ya. Siapa sih yang nggak ingin gitu. Tapi hal tersebut tuh kayak cuma kamu cicipi singkat aja gitu, hanya di awal gitu. Sehingga ya bisa dibilang tuh kayak ini bukanlah sebuah keberuntungan, tapi dalam artian apa ya, sebuah ujian aja yang memang dihadapkan Tuhan mungkin ya untuk menjemput sebuah kebahagiaan. Aku juga di sini melihat ya bahwa seperti yang saya bilang tadi gitu, beberapa di antara kalian ada yang mengira bahwa orang ini udah ngerasa bosan dengan hubungannya, ada beberapa di antara kalian yang merasa bahwa dia udah punya simpenan, dan ada beberapa di antara kalian yang merasa bahwa orang ini saat ini tuh kayak nggak cuma aku yang kamu pikirkan gitu loh. Memang sih dilihat dari energinya seperti itu. Dan di sini beberapa di antara kalian ada yang ngerasa bosen, ngerasa jenuh gitu ya. Beberapa di antara kalian bukan bosen, bukan jenuh gitu, tapi keinginan dia itu kayak keinginan yang serakah gitu. Ingin menjalin dengan yang baru tetapi masih mempertahankan yang lama. Dan kamu sebenarnya gitu, beberapa di antara kalian udah ngerasa cukup peka kok bahwa sepertinya orang ini tuh kayak benar-benar apa ya,
orang lain yang dia pikirkan selain aku gitu. Karena kamu tipikal seseorang yang menurut aku kalau masalah perasaan ke pasangan tuh sensitif sih gitu. Kamu paham dia jujur nggak gitu. Soalnya tuh kayak ada suatu hal yang ngasih tahu kamu gitu loh. Ini orang sebenarnya baik nggak gitu ya. Ini orang sebenarnya kemarin nggak bisa menghubungi aku bener karena pekerjaan atau nggak gitu. Soalnya tuh kayak apa ya, ada suatu hal yang membisiki kamu gitu ya, yang mengatakan bahwa nih orang itu kayaknya nggak sungguh-sungguh deh gitu ya, nggak sungguh-sungguh sama kamu. Artinya nggak sungguh-sungguh itu apa sih gitu ya, banyak hal yang akhir-akhir ini dia tutup-tutupin ke kamu gitu. Cuman kan memang ya kamu orangnya sabar gitu. Kalau bukan kamu gitu ya mungkin orang ya nggak mungkin lah gitu ya, seseorang itu bisa mempertahankan hubungan ini dengan keadaan yang kayak gini gitu. Tapi karena mungkin rasa kesabaran kamu yang begitu besar, sehingga ya walaupun kamu merasa perih gitu, kamu masih tetap gitu ya berdiri di apa ya, dalam artian mempertahankan hubungan ini sama dia gitu. Walaupun sebenarnya rasanya nyesek sih gitu, nyesek karena harus bertahan, yang dipertahankan kayaknya nggak layak untuk kamu perjuangkan. Jadi seperti itu. Oke. Kita coba shuffle. Oke. Di sini ada kartu victory. Kemudian ada kartu patience. And then ada kartu indigo and crystal children. Ada kartu priorities. Ada kartu brilliant ide. And then ada kartu juga gentles. Di sini, oke. Di sini aku melihat ya bahwa victory itu kayak seolah-olah sebenarnya tuh kayak kamu hanya mengharapkan satu momen aja sih gitu ya. Satu orang aja yang bener-bener bisa diajak untuk serius sama kamu gitu. Karena jujur beberapa di antara kalian tuh udah ngerasa jenuh aja gitu. Apabila apa ya, dalam arti tuh harus membuka hati untuk orang baru tapi dengan ending yang menyedihkan gitu ya. Ada seolah beberapa di antara kalian yang merasa seperti itu. Dan di sini sebenarnya itu yang kamu harapkan ya cuma seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Satu aja orangnya yang penting bisa diajak serius gitu ya, dan membawa kamu ke jenjang yang lebih gitu ya, lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Terus di sini aku melihat bahwa sepertinya orang ini tuh kayak tipikal seseorang yang bener-bener suka-suka dia gitu. Ini hidup-hidup aku gitu ya. Ini suka-suka aku, ya udah kamu nggak usah larang-larang aku gitu. Tapi di saat kamu melakukan sesuatu hal yang nggak dia sukai, dia kayak seolah itu marah gitu loh. Marah banget, marah yang kayak bener-bener seolah kamu melakukan sebuah kesalahan yang besar yang bener-bener nggak bisa diampuni gitu loh. Tapi gitu, di saat kamu mencoba gitu ya memberi arahan ke dia, entah kamu meminta penjelasan dari dia gitu, soalnya nih orang itu kayak ya suka-suka dia gitu loh. Padahal di balik layar itu ada seseorang yang sebenarnya tuh kayak butuh dihargain, yaitu kamu gitu. Tapi untuk saat ini gitu ya, dan flashback ke belakang kemarin, kayaknya dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa dan nggak ngerti cara memaknai gitu ya, memaknai orang yang udah berjuang dan berkorban besar ke dia itu kayak apa. Terus di sini memang sih yang saya lihat dia masih orangnya itu tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak masih childish ya gitu. Dia masih belum ada perasaan yang benar-benar bersalah gitu ya. Padahal ya sebenarnya apabila diresapi, ini tuh sebenarnya juga kesalahan dari apa ya, dia tuh kayak udah berbuat kesalahan gitu, tapi kayak nggak ada keinginan untuk memperbaiki dan meminta maaf. Itu seperti itu. Sehingga ya di sini ada kartu priorities. Priorities tuh menggambarkan tentang kamu lebih memilih apa ya saat ini tuh, kayak fokus dengan pekerjaan kamu sendiri. Tapi jujur gitu ya, walaupun kamu ada niatan udah deh aku nggak fokus dulu sama hubungan gitu, aku akan fokus sama pekerjaan aku aja. Tetapi gitu ya, apabila kamu mengalami masalah yang seperti ini gitu ya, jangankan fokus bekerja gitu ya, lawan kamu makan aja jadi nggak enak gitu, gimana bekerja lagi gitu. Jadi kayak semuanya tuh jadi hancur gitu ya, jadi hancur berkeping-keping. Dan di sini ada juga gitu ya, dalam artian tuh sebuah ide yang cukup besar gitu ya, yang sebenarnya tuh udah ada di dalam diri kamu tapi masih belum kamu realisasikan. Artinya tuh apa sih gitu? Misal gitu ya,
ini tuh kayak seolah udah kesempatan terakhir deh gitu. Aku nggak boleh lagi maafin dia dan menerima dia lagi, karena udah banyak gitu ya deretan hal gitu ya yang seolah kamu bisa ngertiin dia, bisa memahami dia, dan bisa menerima dia kembali gitu ya untuk kedepannya gitu. Seperti itu kayak ada ide gitu ya yang seolah-olah kamu ingin memberikan sebuah pelajaran berharga gitu ya, biar nih orang itu benar-benar bisa bagaimana cara menghargai orang yang sayang sama dia gitu. Seperti itu. Dan di sini ada kartu Gentlest gitu. Gentlest itu artinya kalau misalnya dia seorang laki-laki, ya berarti orang ini tuh kayak nggak ada sifat laki-lakinya gitu. Sifat laki-laki bukan berarti yang kayak gimana sih gitu. Sifat laki-laki kan orangnya bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab terhadap hubungan, ada perasaan yang nggak bisa menyakiti ceweknya gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti ini orang itu kayak benar-benar seseorang yang keibuan banget gitu, memiliki perhatian banget gitu. Jadi kan ini seperti itu. Dan di sini yang saya lihat gitu, dia sama sekali nggak ada perasaan kelelakiannya itu. Justru malah orang ini yang saya bilang tuh kayak orang pengecut ya, yang gampang lari dari kenyataan gitu. Sedangkan di sini ya kamu berharap besar sama dia, tapi yang diharapkan kalau misalnya pengecut seperti ini ya apa gitu loh. Jadi kayak seolah ada perasaan seperti itu. Oke, jadi intinya dari pembacaan yang pertama sih, kalau misalnya dia bakalan kembali sih pasti akan kembali ya. Cuman seperti yang saya bilang tadi, 50% dia memang kembali untuk berubah menjadi yang lebih baik maksudnya ya. 50% lagi dia kembali tapi untuk pergi lagi. Dalam artian tuh ya mungkin dia kayak ingin mencoba gitu ya, ingin mencoba dengan orang baru untuk mendapatkan hal yang baru atau sensasi yang baru gitu ya. Tapi aku percaya bahwa nanti dia akan tersadar kok gitu, dan bisa membedakan mana orang yang benar-benar tulus dan sayang sama dia dan mana yang tidak. Jadi seperti itu. So buat kamu tunggu aja gitu, karena percaya bahwa hukum karma itu masih ada sampai detik ini. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah gabung ya. Dan buat kalian yang ingin pembacaan tarot secara pribadi atau private reading, personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah video ini. Dan sekarang kita lanjut ya ke part selanjutnya, yaitu pilihan kartu yang kedua. Oke? Oke ya, selamat datang kembali ya di channel Tarot Trading Indonesia. Dan di sini kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Di sini ada kartu Page of Cup, ada kartu Justice, ada kartu King of Swords, ada kartu Four of Cup, dan di sini ada kartu The Sun, kemudian ada kartu The Fool. Yes. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia akan kembali sama kamu? Jika dilihat sih mungkin saat ini antara kamu dan dia memang ada sedikit problem ya, dalam artian entah salah paham sama komunikasi, entah ada salah satu pihak di antara kalian yang merasa salah paham atau merasa tersakiti, atau ya bisa juga gitu ya ada yang satunya nggak terima gitu, yang satunya juga ingin membenarkan diri gitu ya satu sama lain, sehingga ya membuat intinya tuh kayak kedekatan antara kamu dan dia saat ini tuh benar-benar sudah tidak tidak semulus seperti yang dulu. Karena di sini yang saya lihat sih suasananya memang benar-benar begitu kacau ya, benar-benar begitu kacau, benar-benar merasa sakit hati. Mungkin ini lebih ke kamu ya sepertinya, yang kayak merasa sakit hati, merasa kecewa karena tingkahnya dia gitu, yang sepertinya itu kurang respect dan kurang simpati sama kamu. Padahal ya di sini kamu sebenarnya butuh ya sosok seseorang tuh yang benar-benar ada di saat kamu butuh dia, ada di saat kamu membutuhkan kasih sayang dari dia. Tapi nyatanya apa? Untuk saat ini gitu ya, justru malah sepertinya orang ini tuh kayak seolah-olah menghindar secara perlahan atau bagaimana gitu. Yang jelas tuh kayak intinya komunikasi kalian jadi terhambat gitu. Dan di sini yang menjadi pertanyaan, apakah dia akan kembali sama kamu? Aku yakin bahwa mungkin kamu juga nggak cuma satu kali ini aja ngalamin kejadian yang seperti ini. Mungkin flashback ke belakang kemarin sebelumnya juga pernah, atau mungkin di masa yang lalu-lalu juga pernah gitu ya terjadi suatu hal yang seperti ini. Cuman entah kenapa gitu, sepertinya kalian ya tetap terkoneksi lagi. Dan untuk saat ini sepertinya orang ini sudah mulai memikirkan tentang bagaimana cara untuk
mendapatkan hati kamu lagi, tapi orangnya masih belum memiliki keberanian untuk langsung berkomunikasi sama kamu. Entah dia merasa bersalah, ada perasaan menyesal, atau ada perasaan nggak enak hati gitu. Yang jelas tuh intinya saat ini tuh dia sedang mencari solusi untuk bagaimana gitu ya, mencari situasi atau waktu yang pas untuk menghubungi kamu lagi. Karena di sini aku merasa dan melihat bahwa sepertinya batin dia itu kayak ngerasa tersiksa gitu, ngerasa tersiksa. Sebenarnya dia nggak tahan, nggak tahan rindu kangen sama kamu, nggak tahan mikirin kamu gitu. Cuman mungkin dia ada perasaan yang dia menyesal gitu ya, pernah menyakiti perasaan kamu, dia pernah menyesal, dia sadar gitu ya bahwa apa yang dia lakukan tuh salah gitu, sehingga orang ini tidak memiliki keberanian untuk ya berani menghubungi kamu terlebih dahulu. Cuman yang saya lihat entah cepat atau lambat pasti orang ini akan datang gitu ya di dalam kehidupan kamu lagi. Karena aku merasa bahwa bisa dibilang tuh orang ini tipikal seseorang yang nggak semudah itu melupakan masa lalu yang sudah dia jalani. Intinya tuh kayak ya seperti ini gitu, ketika kalian berantem nggak ada komunikasi gitu ya yang kayaknya tuh udah kayak mau berakhir gitu, tapi nanti ujung-ujungnya juga bisa bersatu lagi gitu. Ini yang dinamakan ya sebagai sebuah ya mungkin gitu ya cinta sejati. Jadi kayak semarah-marahnya kamu ke dia, semarah-marahnya dia ke kamu gitu, tapi sebenarnya kalian berdua itu sama-sama saling mencari gitu. Terus di sini juga ada kartu King of Swords gitu. King of Swords tuh memang yang saya lihat orangnya sih sedikit keras kepala, orangnya tipikal seseorang yang nggak mau ngalah sama pasangannya, dan intinya tuh kayak mau dinilai bahwa diri dia tuh selalu benar. Yang saya lihat tuh seperti itu. Dan kamu tipikal seseorang yang sebenarnya itu butuh seseorang yang bisa ngertiin kamu, yang bisa ngalah sama kamu. Intinya tuh tahu tentang isi hati kamu. Sedangkan yang kamu hadapi saat ini gitu ya, kayaknya itu 360 derajat berbeda gitu. Mungkin di awal sih iya gitu, tapi untuk saat ini bener-bener kamu merasakan sebuah energi yang berbeda gitu, dimana kayak orang ini tuh kayak respect sama kamu juga kayaknya kagak gitu, terus orang ini juga perhatian sama kamu juga sepertinya kagak. Terus yang bikin miris gitu, orang ini tuh kayak nggak mau ngalah deh sama kamu gitu. Jadi ya akhirnya kalian gitu ya lebih sering menghadapi situasi pertengkaran gitu. Coba apabila pasangan kamu lebih bisa dewasa, lebih bisa bijaksana, ya mungkin hal seperti ini lebih minim sekali terjadi gitu. Karena saat ini tuh sepertinya sudah sering gitu ya antara kamu dan dia tuh bentrok berantem terus gitu, nggak capek apa. Karena di sini sebenarnya kalau di dalam diri hati kamu sih ya kamu sebenarnya ngerasa lelah gitu. Karena ya di umur kamu yang saat ini gitu, kamu kayaknya sudah mulai berpikir tentang ya mulai memikirkan bagaimana langkah serius ke depannya gitu. Nggak ngejalani hubungan yang monoton gini-gini aja gitu. Terus di sini dan aku sih melihat bahwa dia saat ini tuh kayak bener-bener sebenarnya di dalam hati dia yang paling dalam, orang itu kayak seolah-olah mencoba gitu ya, mencoba berdoa meminta sama Tuhan biar kamu dan dia bisa disatukan lagi. Karena ya sebenarnya dia sendiri yang melakukan kesalahan, dia sendiri gitu ya, yang kayak seolah-olah itu menyesali gitu ya. Tetapi di saat dia menyesal, dia nggak memiliki keberanian, untuk ngomong secara transparan sama kamu gitu. Alhasil ya udah gitu. Akhirnya tuh kayak sampai berlarut-larut, berlama-lama gitu. Kalian berdua nggak apa ya, dalam artian nggak terkoneksi. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu The Sun. Kartu The Sun di sini menggambarkan tentang sebenarnya seperti yang saya bilang tadi gitu, harapan kalian untuk kembali lagi itu masih sangat besar. Karena bisa dibilang gitu, sebebal-bebalnya dia, sebikin emosi-emosinya dia ke kamu, tapi dia itu kayak tidak mengurangi rasa sayang dan cinta dia ke kamu gitu. Mungkin ya kamu merasa bahwa dia aja kayaknya udah nggak bisa diajak serius kok gitu. Mungkin orang ini udah nggak sayang lagi sama aku, tapi yang saya lihat tuh kayaknya berbeda gitu. Memang sih ini karakter dia gitu, karakter dia keras kepala, nggak mau ngalah gitu, orangnya ingin selalu benar gitu. Cuman kalau untuk masalah urusan hati sih orang ini tetap kok gitu, bahkan nggak ada keinginan untuk orang ini mencari yang baru gitu. Hanya keinginan dia itu mungkin ya dia ingin menjalin gitu ya hubungan yang serius sama kamu, tapi orang ini nggak tahu caranya gitu.
Caranya apa? Ya dia nggak bisa mengintrospeksi tentang diri dia sendiri gitu loh. Mana yang harus dia perbaiki, mana yang harus dia tingkatkan gitu. Dan di saat kamu mencoba gitu ya, mencoba memberi arahan sama dia, dianya marah ke kamu gitu. Itu yang dinamakan orang ini sebenarnya menginginkan sebuah hubungannya romantis tapi nggak tahu caranya gitu. Dan nggak tahu apa yang harus dia introspeksi diri gitu loh. Jadi kayak intinya tuh kayak masih belum sadar lah gitu ya, mana yang harus saya ubah, mana yang harus saya tingkatkan, mana yang harus saya buang gitu ya, mana yang kamu suka, mana yang tidak kamu suka. Dia tuh kayak masih belum tahu hal tersebut gitu. Cuman secara garis besar sih aku melihat bahwa sebenarnya kamu juga nggak bisa membohongi perasaan diri kamu sendiri sih, bahwa ya kamu sayang juga sama dia gitu. Begitu pula juga sebaliknya, dia juga sayang sama kamu, karena bagi dia menemukan kamu adalah sebuah anugerah yang terindah, dimana mungkin flashback ke belakang kemarin sebelum kamu hadir di dalam hidup dia, ya dia merasa kayak ngikutin arus aja gitu. Dia nggak tahu gitu harus ke bawah arus sampai di mana, berhentinya di mana gitu, entah di muara, entah di laut, entah di mana gitu, dia masih nggak tahu. Tapi setelah hadirnya kamu, walaupun memang masih bener-bener belum bahagia gitu, terutama masih sering berantem gitu, tapi dia udah ngerasa seneng gitu ya, udah ngerasa seneng, udah ngerasa bangga, udah ngerasa bahagia. Cuman gitu, orang ini kayak masih belum gitu ya, dalam artian tuh belum diberikan waktu atau time gitu ya untuk benar-benar bisa berubah gitu. Karena mungkin basically orang ini masih nggak ngerti gitu ya tentang bagaimana sih cara memperbaiki, bagaimana cara mengintrospeksi diri, dia masih belum ngerti gitu. Tetapi ketika kamu mencoba memberikan arahan masukan gitu, orang ini kayaknya nggak terima gitu. Itu sih yang menjadi kendala utamanya. Dan di sini aku melihat bahwa intinya tuh kayak sebenarnya gitu ya, walaupun kalian suka berantem sama dia, suka marah sama dia, suka bentrok sama dia, orang ini udah menganggap bahwa kamulah gitu ya, orang yang bener-bener bisa mampu menaklukkan hati dia gitu. Entah kenapa dia sendiri juga mungkin ngerasa bingung gitu, karena itulah faktanya gitu. Terus Clarissa juga bisa meresapi sebuah energi bahwa kalau orang ini sih apa ya, dalam artian tuh memang sisi negatifnya tadi udah ada yang aku sebutin. Cuman kalau untuk pengkhianat apa ya, kalau untuk mungkin mencari yang baru, kalau mungkin ya adalah beberapa di antara yang seperti itu. Tapi di sini lebih mendominasi itu yang kayak orangnya masih bisa apa ya, masih itu ngejaga hati dia untuk kamu gitu, walaupun posisi kalian sedang berantem, walaupun posisi kalian udah apa ya, dalam artian tuh kayak komunikasinya nggak deket lagi gitu, tapi sejatinya orang ini masih bisa menjaga hati dia untuk orang yang dia sayang gitu. Terus aku juga bisa melihat bahwa memang orang ini tuh tipikal seseorang yang frontal gampang marah, tapi dia nggak mikir dampak panjangnya itu apa gitu. Sehingga ya bisa dibilang untuk saat ini orang ini hanya bisa berserah diri sama Tuhan, sembari ingin sebenarnya ya meminta maaf sama kamu, ingin mencoba apa ya, dalam artian tuh mendapatkan maaf dari kamu. Tapi orang ini mungkin ya dia sadar bahwa apa yang dilakukan kemarin tuh salah, mungkin menyakiti perasaan kamu atau bagaimana. Tapi orang ini tuh kayak gak memiliki keberanian untuk minta maaf dan ngomong secara langsung. Coba dia berani ya, mungkin kamu gak masalah gitu. Cuman kan ini kayak halunya dia aja, jangan-jangan nanti kamu tambah marah gitu, jangan-jangan nanti kamu tambah kesel, jangan-jangan udah kayak pikiran yang enggak gitu. Padahal kamu sebenarnya ya udah, kalau misalnya kamu minta maaf secara tulus nggak masalah, yang penting kamu benar-benar bisa berubah itu kan gitu. Cuman ya orang ini udah berpikir yang enggak terlebih dahulu. Di sini aku percaya bahwa mungkin ya saat ini kamu masih belum bener-bener 100% merasa berbahagia sama dia. Ya bisa dibilang tuh bisa dipresentasekan gitu ya. Kalau bahagianya kamu itu hanya 30% aja. Sedangkan 70%-nya ya mungkin orang ini tuh suka bikin gara-gara ke kamu gitu. Cuman aku percaya bahwa seiring dengan berjalannya waktu dia juga berubah. Aku yakin kamu akan menjemput kebahagiaan bersama dia. Tapi memang sih untuk saat ini kamu harus bisa bersabar melewati proses yang sudah diberikan Tuhan. Karena percaya atau tidak gitu, apabila kamu bersabar ya nanti buahnya akan indah gitu. Dan apapun yang dilakukan secara terburu-buru maka hasilnya juga nggak akan maksimal. So jadi untuk saat ini tahan aja ambisinya sampai bener-bener apa ya,
intinya tuh kayak memberikan kesempatan dia buat berubah gitu, dan kamu juga nggak terlalu ngulu-ngulu ngepuff dia untuk buru-buru berubah gitu, karena percuma juga gitu, berubahnya cepet nanti baliknya juga cepet. Lebih baik pelan-pelan tetapi stabil. Jadi seperti itu. Dan di sini kita coba lihat versi tarotnya. Ada kartu Four of Wands, ada kartu Queen of Swords, ada kartu Wheel of Fortune. Di sini juga ada kartu The Star, kemudian ada kartu The Magician, and then ada kartu juga, wah kartunya sih bagus. Jika dilihat dari kartunya, sebenarnya orang ini memiliki impian ya, memiliki impian dan harapan yang indah sama kamu gitu. Ingin membangun sebuah hubungan yang membahagiakan sama orang yang dia sayang. Tetapi ya yang saya lihat orang ini tuh kayak masih belum bisa ngerti gitu ya, cara apa sih sebenarnya di dalam diri aku ini yang harus saya perbaiki, yang harus saya buang, yang harus saya pertahankan. Orang ini nggak memiliki cara tersebut gitu. Di saat kamu, seperti yang saya bilang tadi, di saat kamu meminta apa ya, dalam artian tuh kayak meluruskan dia gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dianya nggak terima. Itu sih sebenarnya kendala terbesar. Tapi orang ini masih memiliki cita-cita yang cukup bagus sama kamu gitu. Jadi menurut saya sih ya nggak apa-apa ya gitu. Apabila memang Tuhan sudah mengizinkan buat dia berubah, pasti saya percaya dia akan berubah. Terus juga di sini ada kartu Queen of Swords gitu. Queen of Swords tuh aku juga bisa melihat bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang menurut saya dia tidak memikirkan resiko jangka panjang gitu. Apa yang ada di dalam otak dia saat ini juga pasti dia keluarkan gitu. Tapi dia nggak mikir dampaknya. Bakalan nyakitin perasaan kamu nggak? Bakalan ini jadi apa ya? Jadi problem nggak ke depannya di dalam hubungan ini? Dia nggak mikir hal itu. Karena yang saya lihat bisa dibilang tuh kayak orang ini cara berpikirnya sih agak sedikit pendek ya. Dalam artian tuh gegabah, nggak dia pikirkan terlebih dahulu gitu. Dampaknya nyakitin kamu atau enggak. Sehingga dari situlah gitu ya, banyak mungkin ya entah perkataan dia, entah sifat dia yang membuat hati kamu jadi terluka. Dan di sini Clarissa bisa melihat gitu, terkadang sih kamu juga sempat ya gitu pada saat menjalin hubungan sama dia itu seolah-olah itu kayak nggak tahu arah bagaimana. Iya gitu, karena intinya tuh kayak kamu nggak tahu hubungan ini bakalan dibawa kemana gitu. Kamu larinya kapan, berhentinya di mana. Karena ya bisa dibilang tuh kayak saat ini gitu ya, kayaknya sepertinya hubungan ini tuh kayak terombang-ambing di lautan yang lepas gitu. Sedangkan kamu butuh kepastian, tapi dia nggak bisa memberi sebuah kepastian. Jadi seperti itu. Cuman di sini sih memang yang saya lihat kamu juga udah banyak berkorban, kamu juga udah banyak berjuang gitu. Tetapi yang perlu ingat ya gitu ya, perjuangan dan pengorbanan tidak akan mengkhianati hasil. Jadi mungkin saat ini kamu masih belum merasa dihargai ya perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini sama dia. Cuman pasti ada sebuah momen gitu ya, ketika Tuhan gitu ya sudah mengizinkan dia untuk berubah gitu. Pastilah gitu ya, semuanya itu akan terbayar dengan kebahagiaan. Dan di sini Clarissa paham bahwa keinginan terbesar kamu saat ini adalah ya kamu seolah itu kayak menanti sebuah keajaiban dari Tuhan gitu ya, menanti bahwa orang ini tuh benar-benar bisa berubah sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Walaupun tidak 100% gitu ya, tapi harapan kamu setidaknya ada perubahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Dan di sini aku masih bisa melihat ya bahwa sebenarnya di dalam diri kamu, di dalam pikiran kamu itu masih ada suatu hal yang ngeganjel gitu. Ketika orang ini tuh mungkin ada suatu hal yang kayak berusaha dia tutup-tutupin gitu. Tetapi orang ini kayak masih belum bisa jujur ke kamu gitu. Itu yang terkadang itu bikinnya sedih hati gitu. Lalu kita kan udah pacaran gitu ya, berarti otomatis dikit banyaknya gitu kamu harus cerita gitu ya tentang apa yang kamu sembunyikan gitu, agar tidak menimbulkan rasa sakit hati atau kekecewaan gitu. Karena jujur aja gitu, terkadang apabila pasangan kita nggak terbuka gitu, pikiran kita itu udah kemana-mana, pikiran kita itu udah yang nggak gitu, mikir dia ada yang lain, mikir dia selingkuh dan sebagainya gitu. Makanya keterbukaan di dalam sebuah hubungan itu penting gitu. Jadi kayak di sini saran yang harus kamu lakukan ya, kamu harus bisa berani gitu ngomong sama dia. Kamu jujur ngomong aja kalau misalnya kamu nggak suka gitu ya, bahwa di antara kita ini ada suatu hal yang ditutup-tutupin. Terus di sini aku melihat ada sebuah akhir yang bahagia, akhir dari sebuah fase yang bahagia. Artinya tuh apa? Ya mungkin ya, mulai dari awal kamu kenal sama dia sampai detik ini, dia bikin kamu tersenyum aja bisa dihitung gitu.
Cuman ya nggak selamanya gitu. Kamu merasakan sebuah fase yang seperti ini. Dan bisa dibilang kamu juga tipikal seseorang yang cukup sabar dalam menghadapi dia gitu. Karena ya kamu bisa mempertahankan hubungan ini sampai detik ini. Kalau bukan kamu ya mungkin udah deh gitu ya. Hubungan ini nggak bakalan jadi yang seperti ini. Dan saya percaya bahwa apapun yang dilakukan dengan penuh kesabaran pasti akan membuahkan hasil yang membahagiakan. Tinggal ditunggu aja waktunya. Karena bisa dibilang ya perjuangan kamu udah tinggal selangkah lagi gitu. Karena ya kamu udah banyak gitu ya makan pahit manisnya kehidupan sama dia gitu. Entah mungkin apa ya, hubungan cinta ya, entah mungkin kamu kayak ngerasa nggak dihargain dia, entah kamu ngerasa bukan nggak dianggap, tapi kayak segala apa yang kamu lakukan tuh kayak nggak keliat gitu di muka dia, perhatian kamu apa gitu. Cuman percaya bahwa nanti Tuhan akan memberikan hadiah gitu ya yang spesial untuk kamu. Jadi buat kamu sih sabar aja gitu. Oke. Terus di sini kita lihat lagi untuk kartu yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya kita lihat ya. Di sini ada kartu healthy lifestyle, ada kartu belief one, ada kartu spiritual understanding, dan di sini juga ada kartu clairvoyance, and then ada kartu juga take back your power. Oke. Jika dilihat dari kartunya sih, untuk saat ini kamu jangan terlalu berambisi, terobsesi memikirkan dia terus-menerus, karena ada yang lebih kamu pikirkan, yaitu kesehatan kamu. Karena percuma juga gitu, dia semakin kamu kejar gitu, maka dianya nanti malah nggak berubah-ubah. Lebih baik berpikir secara santai, lebih baik pikirkan kesehatan kamu daripada mikirin dia gitu. Karena itu lebih penting gitu. Karena untuk saat ini tuh benar-benar yang harus kamu fokuskan tentang masalah diri kamu sendiri gitu, daripada memikirkan dia terlebih dahulu. Terus juga di sini ada kartu belief one gitu. Kartu belief one tuh artinya ya kamu harus percaya sama Tuhan gitu. Serahkan aja gitu ya. Semua yang terjadi saat ini tuh sama Tuhan. Aku yakin pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini lebih perbanyak mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta gitu ya, agar hati kamu bisa merasa tenang gitu. Karena flashback ke belakang kemarin sih Clarissa bisa melihat ya bahwa kamu kayaknya nggak bisa berpikir secara tenang gitu. Takut dia kenapa-napa, takut dia sama orang lain, takut dia ninggalin kamu, takut apabila dia benar-benar hanya mempermainkan kamu dan nggak bisa diajak untuk serius gitu. Banyak hal yang kamu takutkan. Dan apabila kamu merasa cemas seperti itu gitu, coba gitu, kamu harus bisa apa ya, dalam artinya bersimpuh meminta sama Tuhan biar diberi jalan keluar dan hati kamu biar merasa tenang gitu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa memang melihat sih bahwa memang tantangan kamu gitu ya, menjalin hubungan bersama dia itu benar-benar cukup apa ya, cukup menguji kesabaran, cukup menguras batin gitu ya, cukup mengguncangkan perasaan. Cuman ya di sini yang saya lihat ya, kamu jangan berkecil hati gitu, karena di balik semua ini pasti akan ada anugerah yang indah gitu. Karena di sini yang saya lihat, kamu tipikal seseorang yang sebenarnya itu cukup bersabar gitu ya, legowo gitu, menerima semua yang terjadi gitu. Tapi terkadang apabila dia tetap terus gitu ya menyepelekan kamu entah bagaimana gitu, ya rasanya capek juga gitu. Dan untuk saat ini adalah saatnya kamu harus bisa mengambil kekuatan kamu kembali. Tunjukkan bahwa kamu itu bukan tipikal seseorang yang lemah gitu, tetapi kamu tipikal seseorang yang mampu bangkit dari keterpurukan dan mampu menghadapi masalah apapun. Aku yakin bahwa kamu demikian, pasti kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number of 3 ya, kartu yang ketiga. Oke. Selamat datang, dan saat ini kita coba ya sambung readingan buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3. Di sini ada kartu The Emperor. Kemudian ada kartu juga Ace of Cup. Ada kartu juga Nine of Pentacle, ada kartu The Empress, ada kartu juga The Chariot.
And then ada kartu Three of Cup. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, apakah dia akan kembali sama kamu? Artinya apa sih gitu? Ya mungkin ini buat teman-teman yang merasa merasa mengalami sebuah hal gitu ya, yang seolah itu mengharapkan seseorang, dianya stuck, dianya pergi gitu, dan kamu masih mengharap dia kembali gitu. Apakah dia kembali atau tidak? Oke. Mari kita tarik energi dan kita reading, kita baca ya. Apakah dia akan kembali sama kamu? Jika dilihat dari kartunya sih memang ya, sepertinya orang ini akhir-akhir ini sepertinya acuh tak acuh. Dia lebih dingin, dia intinya itu lebih lebih nggak bisa diajak untuk berkomunikasi, cenderung menghindar, cenderung ingin menang sendiri, dan intinya seolah-olah itu dia melakukan suatu hal tuh yang suka-suka dia tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa orangnya sih saat ini tuh bener-bener kayak seolah itu kepala batu ya, bukan kepala batu lagi, tapi udah bener-bener yang melebihi fase keras kepala lagi. Di sini yang saya lihat gitu, orang ini lebih cenderung saat ini tuh kayak menghindar ke kamu karena mungkin orang ini merasa bahwa lebih nyaman menyendiri, entah orang ini lebih nyaman dengan kesendirian dia sendiri gitu. Karena saat ini yang terjadi gitu ya, hubungan kalian bener-bener bisa dibilang tuh kayak berada di fase yang udah nggak mencium aroma keromantisan sama sekali. Bahkan bisa dibilang hubungan yang sangat dingin dan menegangkan gitu. Itu yang saat ini sedang terjadi di dalam hubungan kamu. Karena ya entah kenapa gitu, di saat kamu mencoba meminta penjelasan dari dia, tapi dianya nggak mau gitu ya ngejelasin hal itu, justru malah cenderung menghindar. Dan ketika kamu gitu ya mencoba memberikan perhatian gitu, justru malah kayak perhatian kamu itu dibalas dengan kebencian dan kecuekan. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa ngeh banget nih, orang sebenarnya apa sih maunya gitu. Karena yang saya lihat di sini gitu, kamu itu kayak seolah nggak tahu keinginan dan kemauan dia gitu. Kalau misalnya kamu masih sayang sama aku, ya kamu harus berubah. Sebenarnya itu keinginan kamu gitu. Kalau misalnya kamu udah nggak berharap sama aku lagi, ya udah gitu, kita udahan atau berakhir aja gitu. Karena sebenarnya udah banyak beban gitu ya di dalam pikiran kamu yang saat ini tuh seolah-olah nggak cuma dia aja yang kamu pikirkan gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga udah banyak gitu ya problem atau masalah yang menghiasi pikiran kamu, sehingga ya membuat pikiran kamu itu seolah itu kayak udah meluap-luap gitu. Kamu nggak bisa memikirkan jalan keluar lagi gitu. Ditambah saat ini gitu ya ada masalah dengan dia gitu. Jadi kayak kamu seolah-olah nggak percaya diri gitu bahwa nih orang sebenarnya bisa nggak diajak untuk bener-bener serius dan berkomitmen. Dan di sini sih sepertinya udah beberapa hari ya, ada yang beberapa hari, ada yang beberapa minggu, ada yang hampir berbulan-bulan ya. Di sini yang seolah-olah orang ini tuh nggak terjalin sebuah komunikasi sama kamu. Bahkan bisa dibilang kamu merasa bahwa ada sesuatu hal tuh yang kayaknya berusaha dia sembunyikan ke kamu gitu, yang seolah tuh kayak kamu nggak boleh tahu gitu tentang apa yang saat ini dia lakukan. Dan kamu sebagai pasangannya gitu, otomatis kayak kamu ngerasa aja gitu, ngerasa bahwa ini semuanya tuh ada yang nggak beres gitu. Cuman kayak kamu masih mencoba berpikir positive thinking aja gitu, karena kamu juga percuma gitu menuduh yang nggak, nanti dianya juga malah marah. Apalagi kamu juga nggak memiliki bukti yang nyata gitu, sehingga kamu ya udah gitu ya sampai benar-benar bersabar, mencoba bersabar, berlapang dada gitu, sampai benar-benar Tuhan membukakan gitu ya dia yang sesungguhnya itu kayak apa. Karena jujur ya, yang saya lihat tuh dia memang tipikal seseorang yang hati dan perasaan dia susah untuk ditebak gitu ya, dan pikiran dia juga susah untuk dikendalikan. Artinya apa? Kamu nggak akan tahu maksud dan tujuan dia apa, terus kamu juga nggak bakalan tahu gitu dalam artian tuh ini orang maunya apa gitu. Karena ya kamu merasa bahwa orang ini tuh masih mendominasi di dalam hubungan ini. Artinya tuh apa? Masih lebih banyak kamu yang mengalah daripada dia. Terus saya juga bisa melihat dan membaca di sini ada kartu Three of Cup gitu. Sebenarnya hati kamu cukup peka sih bahwa mungkin ya saat ini tuh kayaknya ada orang lain gitu. Ada orang lain saat ini yang lagi dekat dengan dia. Cuman kayak kamu masih belum memiliki bukti yang nyata, sehingga kamu nggak ingin gitu, nggak ingin langsung menuduh dia sembarangan gitu. Karena kamu bukan tipe seseorang yang seperti itu. Kamu akan menunjukkan dalam artian tuh
Kamu akan mengatakan sesuatu hal apabila ada bukti yang nyata, tetapi apabila kayak masih simpang siur gitu, kamu lebih memilih diam nanti daripada memperkeruh suasana. Kamu memang tipe seseorang yang seperti itu. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa sebenarnya kamu sudah apa sih ya gitu. Mungkin flashback ke belakang kemarin kamu sempat curiga itu gitu, tapi kayak kamu masih belum tersadarkan aja gitu, karena mungkin ya titik terparahnya itu saat ini gitu, yang kayak bener-bener nih orang udah cueknya kebangetan, nih orang bener-bener yang menghindarnya itu udah melewati batas gitu. Nih orang itu bener-bener udah apa ya, dalam artian tuh udah lari dari jalurnya gitu. Maaf ya ada suara anak kecil-kecil. Dan di sini itu yang membuat kamu seolah-olah ingin menyerah aja saat ini gitu. Kemudian di sini juga ada kartu Nine of Pentacles juga ya, ada kartu Nine of Pentacles, The Empress gitu. Nine of Pentacles and The Empress artinya ya orang ini selalu ya dalam artian tuh kayak seolah-olah itu kayak mengutamakan pekerjaan dia gitu, sedangkan ya kamu merasa bahwa masa iya gitu orang bekerja terus-terusan nggak ada istirahatnya gitu. Itu yang salah satu hal yang membuat kamu kayaknya ngerasa ngeganjel gitu. Di samping itu gitu kayaknya orang ini juga lebih banyak bikin alasan akhir-akhir ini gitu. Kamu paham gitu dia itu sepertinya online gitu ya, tapi dia nggak balas WA kamu gitu. Dan ini juga salah satu hal yang membuat kamu berpikir gitu ya, berpikir jadi ini sebenarnya nih orang komunikasi sama siapa sih gitu ya, kok kayaknya ada suatu hal yang berusaha dia tutupin yang memang kayaknya aku nggak boleh tahu gitu loh. Terus juga di sini kalau bersabar sih udah banyak ya kesabaran gitu ya, udah banyak kesabaran untuk kamu bisa apa ya, dalam artian tuh kayak mencoba ngertiin dia gitu. Tapi bagi kamu gitu, semakin dia di ngertiin gitu, semakin dia nggak bisa apa ya, malah seenak dia sendiri gitu loh, tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Terus juga di sini ada kartu Three of Cup. Three of Cup juga bahwa ada juga pikiran yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak cuma aku aja yang dia pikirkan gitu, pasti ada yang lain gitu. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kamu nggak memiliki bukti secara autentik gitu ya, sehingga ya kamu lebih memilih diam aja gitu. Padahal kamu sebenarnya juga cukup merasa gitu bahwa nih pasangan kamu saat ini sedang gini, sedang gitu, sedang apa gitu. Kamu sebenarnya memahami hal tersebut gitu. Cuman apabila nggak ada bukti yang nyata, daripada nanti tambah ribet, tambah pusing, kamu lebih memilih silent aja gitu. Oke. Terus ada kartu Ten of Pentacles, Ace of Cup, ada kartu juga Three of Pentacles, ada The Chariot, kemudian ada kartu juga Two ya, Two of Wands, and then ada kartu Ten of Wands juga. Di sini aku melihat sih ya bahwa entah kenapa, walaupun mungkin ya kamu nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang memberitahu gitu, cuman kayak seolah kamu merasa bahwa ini ada sesuatu hal yang nggak beres yang berusaha dia tutupin gitu ya, yang kamu seolah nggak boleh tahu ya, mungkin karena Tuhan Maha Adil. Dan di sini ada kartu Ace of Cup gitu. Ace of Cup tuh kayak memang yang saya lihat ya, harapan orang ini untuk kembali itu sepertinya udah kayaknya bisa dibilang tuh gini, orang ini akan kembali sama kamu setelah mungkin dia merasa menyesal sama yang lain gitu. Bukan merasa menyesal sama yang lain, tapi kayak merasa dikecewakan sama yang lain gitu. Kemudian dia ada penyesalan, ingin meminta maaf sama kamu, ingin balik sama kamu gitu. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak Tuhan akan menunjukkan sebuah keadilan gitu, dan membuat dia benar-benar bisa sadar gitu bahwa dia sudah menyia-nyiakan orang yang selama ini udah sayang sama dia. Terus juga di sini yang saya lihat ya, untuk sekarang ya kamu benar-benar harus bisa menunjukkan bahwa intinya tuh kayak kamu harus menjadi pribadi yang intinya tuh bukan lemah, tetapi menjadi pribadi yang lebih tegas lagi. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu tidak semudah itu untuk ditindas. Kamu juga nggak semudah itu, artinya tuh sesabar-sabarnya kamu kan pasti juga ada gitu ya. Dalam artian tuh dimana fase yang kamu benar-benar harus bisa menunjukkan bahwa aku ini loh, dalam artian tuh kayak ada batasan gitu ya, ada batasan yang aku bisa sabar dan mana batasan itu benar-benar udah nggak ada lagi gitu loh.
Terus juga di sini ada kartu The Chariot gitu. Kartu The Chariot tuh untuk saat ini memang sih gitu ya, sebenarnya sudah cukup banyak gitu ya kesabaran yang udah kamu lalui dalam menghadapi dia. Tapi justru semakin dia disabarin, kayaknya nih orang malah kayak nggak bisa sabar. Dan sekarang kamu seolah-olah itu kayak menimpa gitu ya, seolah-olah itu kayak kamu yang tertimpa beban berat ini sendirian gitu, sedangkan dia asik dengan yang lain, sedangkan dia nggak pernah memikirkan kamu gitu. Cukup kamu yang menahan beban berat ini dan memperjuangkan hubungan ini yang saya lihat, sedangkan dia justru malah asik dengan diri dia sendiri gitu, tanpa mempedulikan bagaimana perasaan kamu. Ya bisa dibilang sih nyesek juga gitu. Terus di sini Clarissa juga bisa melihat bahwa sebenarnya mungkin banyak ya dari sekeliling kamu itu yang udah ngingetin kamu gitu ya. Misal kamu ada teman curhat gitu, kamu berusaha cerita sama dia, ih kamu kok kuat sih gitu mempertahankan hubungan ini sama dia gitu. Kalau misalnya aku jadi kamu, lebih baik aku move on aja gitu. Cuman kayak kamu masih apa ya, dalam artian tuh kamu adalah korban dari apa ya, intinya tuh korban dari gombalan dia gitu. Sehingga ya sebenarnya di awal ada sih perasaan ragu gitu, tapi setelah kamu mencoba berpikir gitu ya, dan dia seolah bisa meyakinkan gitu, sehingga ya kamu kayak oke lah gitu, kamu kayak berusaha ngedengerin aja gitu, padahal ya aslinya nggak kamu masukkan gitu, karena dia memang tipe seseorang yang sangat pandai dalam merangkai kata. Ada kartu juga Crystal Clear Intention. Dan di sini aku yakin ya ada relationship harmoni gitu. Walaupun mungkin kamu saat ini mengharapkan dia datang dan kembali. Cuman saran dari aku sih untuk kedepannya kamu bener-bener harus bisa. Kalau memang dia nggak bisa berubah gitu, ya udah lepaskan dan ikhlaskan. Aku yakin pasti Tuhan akan menggantikan dengan seseorang yang jauh lebih bagus dari dia. Dan di sini memang sih gitu ya, melupakan kenangan indah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi lebih pikirkan bagaimana perasaan dan kondisi kamu saat ini. Jangan sampai gitu ya kamu menunggu seseorang yang nggak pernah gitu ya, dalam artian tuh memperhatikan kamu dan mengingat kamu, daripada kamu capek-capek gitu ya, capek-capek memikirkan dia, lebih baik capek gitu ya, capeklah gunakan untuk hal yang bermanfaat gitu. Mungkin lebih memprioritaskan pekerjaan, mungkin lebih bisa mengikhlaskan dan mencoba membuka hati dengan yang baru, itu jauh lebih bagus gitu. Karena di sini yang saya lihat sebenarnya kamu akan merasa baik-baik aja gitu apabila kamu sudah dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar lebih baik daripada dia. Aku yakin itu gitu. Cuman kan memang saat ini konteksnya masih belum, kamu masih terpaut gitu ya, terpaut sama hubungan yang ini aja sama dia gitu. Dan di sini memang sih untuk kedepannya lebih baik tuh kayak kamu harus fokus meniti karir aja gitu, karena sebenarnya masih banyak hal yang harus kamu capai gitu ya. Misal kamu bahagiain orang tua kamu, misal ada sebuah project atau bisnis yang ingin kamu dirikan gitu, atau mungkin kamu lebih ada suatu hal yang ingin kamu gapai gitu, lebih baik fokuskan sama hal tersebut gitu. Jangan terlalu terpaut sama orang yang nggak pernah mikirin kamu sama sekali. Terus juga di sini buat kamu sih berpikir positif aja gitu. Pasti apa yang dia tanam gitu, suatu saat dia pasti akan memanennya gitu. Jadi tebar tuai gitu. Siapa yang menanam kebaikan, pasti dia akan menuai kebaikan tersebut. Dan siapa yang menanam keburukannya, pasti kedepannya dia akan menuai keburukan tersebut gitu. Jadi Tuhan nggak diam gitu. Jadi buat kamu sih nggak usah terlalu khawatir. Dan di saat dia nanti merasa menyesal gitu ya, dan dia ingin kembali sama kamu harus bisa berpikir bijaksana. Jangan sampai kebaikan kamu dimanfaatkan lagi sama dia. Syukur-syukur gitu ya, kamu kedepannya sudah menemukan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya ya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar ketika Clarissa mengupload video terbaru kalianlah yang mendapatkan notifikasi pertama kali. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading, personal reading, atau pembacaan secara pribadi, secara personal, teman-teman bisa lihat tentang semua keterangannya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Oke, dadah, terima kasih.